Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bertemu di majelis yang mulia ini, di dalam majelis ilmu yang penuh dengan berkah, penuh dengan faedah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini menjadi tanggungan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua, mengarahkan kita kepada manhaj yang hak, menjelaskan kita sabil hidayah, dan menerangkan kepada kita jalan yang akan mengantarkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak lupa melimpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam ini kita akan melaksanakan sebuah kewajiban agama, yaitu at-tanasuh, at-tawasi bil haqqi was-sabr, saling wasiat dan saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Dan sebaik-baik perkataan untuk kita dalami dan untuk kita pahami adalah kitabullah, kalam Allah, alladzi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Pada malam ini kita mengangkat sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ini merupakan ayat yang sangat agung. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip di dalam dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salaf. Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan perintah, yaitu qul, katakan dan nyatakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ini adalah manhajku, ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, aku mengajak manusia kepada jalan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada agama Allah. Ana wa man ittaba ala basiratin, di atas basirah ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku bersama orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Aku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 4 perkara yang paling penting untuk diketahui oleh setiap ad-da'i ila Allah. Siapa saja yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita semua tertuntut untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah manusia kepada jalan Rabb-Mu. Ini adalah perintah kepada setiap muslim agar mengajak manusia kepada kebaikan. Man dalla ila khairin falahu mithla ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki manusia kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengikutinya. Baginya pahala seperti orang yang mengikutinya. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya Allah memberikan hidayah kepadamu, memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, maka sungguh itu lebih baik bagimu daripada memiliki unta-unta yang merah. Demikian juga Rasulullah SAW telah mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, faliballigh asy-syahidu minkumul ghaib, agar orang-orang yang hadir menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Ini adalah perintah secara umum untuk menyampaikan dakwah kepada umat manusia sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dan ilmu yang mereka miliki. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Artinya walaupun 1 ayat yang kita ilmui dengan benar, maka itu wajib untuk kita sampaikan kepada umat manusia. Wajib kita sampaikan kepada umat manusia. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan sekali lagi, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku mengajak kepada agama Allah, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban menyampaikan dakwah ini adalah kewajiban yang ada di pundak setiap muslim. Setiap muslim harus merasakan kewajiban ini. Dia harus bangkit dan menyampaikan dakwah Islam dan dakwah sunnah kepada umat manusia. Bisa kita bayangkan kalau seandainya setiap orang yang hadir pada malam ini membawa 1 orang, mungkin ahad depan masjid ini tidak akan mampu menampung orang-orang yang hadir. Ya, tidak akan mampu menampung orang-orang yang hadir. Kalau kita punya semangat untuk menyampaikan dakwah Islam,
dakwah sunnah. Apalagi kita tahu bahwasanya adalah dakwah yang hak. Ya, dakwah yang hak yang tidak ada lagi keraguan padanya. Maka mengapa kita berpangku tangan tidak menyampaikan dan mengajak manusia kepada kebaikan ini? Maka setiap muslim, apalagi setiap ahlu sunnah, setiap salafi harus merasakan tanggung jawab ini dan sama-sama ya untuk mengajak manusia kepada kebaikan ini, saling mendukung, saling bahu membahu untuk menyebarkan dakwah ini ke tengah-tengah umat manusia, bukan malah menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasudduna an-nas an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dari kita tanpa disadari telah menjadi penghalang manusia untuk masuk ke dalam manhaj ini. Menjadi penghalang, batu sandungan bagi manusia untuk mau mendengarkan, mau mengikuti dan mau menerima manhaj ini. Ya, boleh jadi karena amalannya, karena akhlaknya, karena perilakunya, atau karena ketidaksadarannya terhadap kewajiban ini. Ini menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya setiap muslim salafi benar-benar meresapi tanggung jawab ini dan melaksanakannya sebaik-baiknya. Apalagi kita hidup di zaman di mana manhaj yang hak ini adalah suatu yang asing. Orang-orang yang berpegang dengan manhaj ini dipandang sebagai orang-orang yang ghuraba, asing, aneh. Kita mengamalkan agama pada masa sekarang ini dianggap aneh. Ya. Kita memelihara jenggot dianggap aneh. Kita berpakaian yang syar'i, kaum wanita muslimah berpakaian syar'i dianggap aneh. Kita menunjukkan syiar-syiar Islam, kita menampilkan Islam di tengah-tengah manusia dianggap aneh. Kita menyampaikan akidah yang benar di tengah-tengah manusia pada saat ini dianggap aneh. Menentang tradisi, menyalahi adat kebiasaan, budaya dan sejenisnya. Maka dari itu, khonifiddina azani Allah wa iyyakum jami'an, kita teringat pesan yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani kepada murid-murid beliau, bahwa kebenaran ini adalah sesuatu yang berat. Inna sanulqi 'alaika qaulan saqila, sungguh kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad qaulan saqila, ucapan yang berat. Kebenaran ini berat untuk diterima manusia, maka janganlah diperberat lagi dengan tingkah laku kita atau muamalah kita yang menghalangi mereka untuk menerimanya atau membuat mereka jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi dapat kita bayangkan, kalau besok setiap orang dari kita membawa satu orang untuk mendengarkan dakwah ini, niscaya masjid ini tidak akan mampu untuk menampung jemaah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, akan tetapi di dalam dakwah itu ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Ayat ini menjelaskan kepada kita 4 pokok pilar dakwah yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang dai, dan untuk membedakan mana seorang dai yang mengajak manusia kepada agama Allah dan mana dai juru dakwah yang mengajak manusia kepada jurang neraka. Karena di akhir zaman nanti, ya, Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa ada dakhan, yaitu orang-orang yang berbicara dengan lisan kita, tapi berasal dari kulit kita atau bangsa kita, yaitu berasal dari kaum muslimin. Begitu tafsirannya oleh para ulama. Akan tapi ya, mereka tidak mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan ada juru dakwah du'atun ala abwabi jahannam. Ya, ada du'atun ala abwabi jahannam, juru dakwah yang mengajak manusia kepada neraka jahannam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menarik garis lurus
Kemudian Rasulullah mengatakan hadhihi sabilullah atau hadza sabilullah. Kemudian menarik garis ke kanan dan ke kiri mengatakan hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan, persimpangan-persimpangan. Likulli sabilin syaitanun yad'u ilaiha. Setiap jalan yang ke kanan dan ke kiri itu terdapat syaitan yang selalu dan senantiasa mengajak manusia untuk berbelok dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Janganlah kamu mengikuti subul, jalan-jalan yang setiap jalan itu ada juru dakwah yang senantiasa mengajak manusia, mengajak kita untuk berbelok dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana banyak sekali juru dakwah, dai-dai yang mengajak kita untuk keluar dari manhaj salaf atau meninggalkan manhaj ini atau menebar keraguan agar kita ragu terhadap kebenaran manhaj ini. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan ikhwan fillah bahwa Islam tidak akan nampak keindahannya kecuali diamalkan dengan pemahaman salafus saleh. Islam tidak akan nampak keindahannya kecuali diamalkan menurut pemahaman as-salafus saleh. Kita lihat bagaimana buruknya citra Islam dan gambaran Islam ketika Islam itu diamalkan menurut pemahaman Khawarij. Coba lihat darah di sana sini. Coba lihat betapa buruknya ketika Islam ditampilkan dalam bentuk ataupun wajah sufi. Ya, coba lihat bagaimana buruknya Islam ketika ditampilkan dalam bentuk dan rupa Syiah. Jadi Islam tidak akan indah, tidak akan nampak keindahannya, keelokannya, rahmahnya kecuali diamalkan menurut manhaj salaf. Ya, tidak ada alternatif lain untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala selain manhaj salaf. Dan kita harus meyakini hal itu. Ya, dan kita tidak boleh ragu dan kita tidak boleh berbelok sebagaimana yang diilustrasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Hati-hati bahwa setiap persimpangan ada juru dakwah. Kita tidak dibiarkan begitu saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia mengatakan asy-syaitan zi'bu bani Adam kadzib bil ghanam. Sesungguhnya syaitan itu ibarat serigala bagi manusia, sebagaimana serigala yang mengintai para domba. Ya. Dan serigala itu akan mengincar. Ya. Asyatus syada al-qasiyah wan nahiyah. Serigala itu akan mengincar kambing yang menyimpang, berbelok dari rombongannya. Kambing yang menjauh dan kambing yang menyudut sendirian. Itu adalah incaran syaitan ya khonifidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi harus diingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, ya, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, Nabi mengatakan tamassaku biha wa 'adu 'alaiha bin nawajis. Pegang teguhlah dia dan gigitlah dia dengan gigi geraham kamu. Di sini ada ungkapan gigitlah dengan gigi geraham kamu. Ini adalah isyarat bahwa banyak sekali pihak-pihak yang berusaha untuk mengeluarkan kita dari jalan ini. Bisa dari pihak keluarga kita, lingkungan kita, teman-teman kita, ataupun yang lainnya. Syaitan dari kalangan Bani Adam maupun syaitan dari kalangan jin berusaha untuk agar kita berbelok ke kanan dan ke kiri. Ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, di dalam ayat yang kita bacakan tadi, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita 4 pilar yang sangat penting di dalam dakwah untuk membedakan mana dai ila al-haq dan mana dai ila al-batil. Yang pertama adalah
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili." Hadhihi sabili. Ini adalah jalanku. Ini adalah manhajku. Ini adalah akidahku. Seorang dai ila Allah harus berani menyatakan, ini adalah manhajku. Aku adalah seorang salafi. Kalau ada dai, dia mengaku mengajak kepada agama Allah, ya, tapi dia tidak berani menyatakan, saya adalah seorang salafi, saya adalah seorang ahlu sunnah, maka hati-hati, ini perlu dicurigai. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum jami'an. Dia harus berani menyatakan, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, karena kita berdakwah mengajak manusia kepada apa? Kepada manhaj yang hak tentunya, itu kepada manhaj salaf. Jadi seorang dai salafi, dia harus berani menyatakan hadhihi sabili, karena dia tahu bahwasanya konsekuensi dari pengakuannya adalah dia memang benar-benar melaksanakan manhaj tersebut. Hadhihi sabili, ini adalah manhajku. Jadi kalau antum melihat ada seorang dai yang masih abu-abu, enggak berani menyatakan saya seorang salafi, saya seorang ahli sunnah, ya, saya seorang yang memegang teguh Quran, hadis dengan pemahaman salafus saleh, yaitu seorang salafi, maka ini perlu diwaspadai. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan-jangan dia syaitan, ya, yad'u ila abwabi jahannam, mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi dia harus berani menyatakan hadhihi sabil. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah dan syubhat. Kita bukan hidup di zaman Nabi di mana tidak ada bid'ah. Hingga waktu itu tidak perlu sebutan ahlus sunnah wal jamaah. Semua muslimun. Nah, sebagian orang membawa satu syubhat. Tidak perlu kita membedakan, ini salafi, ini bukan salafi, ini ahlus sunnah, ini bukan ahlus sunnah, ini menyatakan Quran, hadis dengan pemahaman salafus saleh. Enggak perlu itu sekarang. Nah, ini harus diperhatikan, ini harus hati-hati orang yang menyuarakan seperti ini. Jangan-jangan dia adalah seorang dai ila abwabi jahannam. Syaitan fi jismani ins. Syaitan tapi dalam jasad manusia, ya khani fiddin rahimani wa rahim. Atau dia adalah orang yang enggak mengerti manhaj salaf. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan apa-apa. Kalau dia tidak tahu bahwasanya manhaj yang benar itu adalah manhaj salaf, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, maka kepada apa dia mengajak? Apa yang akan disampaikannya? Apa yang akan dijelaskannya? Kemana manusia akan digiringnya dan akan dibawanya? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sementara keselamatan tidak bisa dinilai dengan apapun. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang salaf, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah, yang mengatakan, mahma tala'abta bihi min syai' fala tala'abanna bi amri dinik. Apapun yang kamu sukai dari permainan-permainan dunia, tapi satu saja, jangan kamu bermain-main terhadap urusan agama. Jangan kamu bermain-main terhadap urusan agama. Urusan din, ini adalah nasib kita, penentu kebahagiaan ataupun kehancuran seseorang. Itulah agamanya. Ini adalah modal utama, ya khani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Jadi seorang dai harus menyatakan hadhihi sabili. Ini adalah manhajku. Aku adalah seorang dai yang mengajak manusia kepada manhaj salaf, karena aku seorang salafi. Dan aku mengajak kepada manhaj ini karena aku yakin bahwasanya tidak ada manhaj alternatif lain selain manhaj ini, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Dan konsekuensi dari pengakuan ini adalah dia benar-benar mengamalkan manhaj tersebut. Ya, benar-benar mengamalkan manhaj tersebut. Ya, tentunya kita bukanlah, atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak seperti orang-orang Yahudi yang maghdubi alaihim. Kenapa? Karena mereka mengajak manusia kepada kebaikan tapi mereka melupakannya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Ini adalah tabiat orang-orang Yahudi. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi konsekuensi dari pengakuan itu adalah dia benar-benar menjalankan manhaj ini di dalam kehidupannya sehari-hari. Karena tidak akan
kita temukan jalan hidayah selain kita mengikuti akidah ini, mengikuti manhaj ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman sebagaimana imannya kamu wahai para sahabat, maka mereka telah mendapatkan hidayah, petunjuk kepada kebaikan, kepada kebenaran. Fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Tapi kalau mereka berpaling darinya, maka mereka berada di dalam shiqaq, perpecahan, pertengkaran, perselisihan yang tidak ada ujungnya, ikhwan fillah. Ya, coba lihat orang-orang yang keluar dari manhaj salaf, mengikuti manhaj-manhaj yang menyimpang, manhaj-manhaj bid'ah. Bagaimana coba lihat? Perpecahan senantiasa menghantui mereka. Setiap orang membawakan menurut persepsi dan pandangan mereka masing-masing. Apa sebabnya sekarang ini kaum muslimin terkotak-kotak? Karena mereka berpaling dari manhaj ini. Begitu mudahnya mereka dihancurkan dan dilemahkan oleh musuh-musuh mereka. Azani Allah wa iyyakum. Ya, jadi konsekuensi dari pengakuan itu adalah dia benar-benar mengamalkan manhaj ini di dalam kehidupannya saja. Jadi kalau seorang dai dia mengaku salafi, tapi kalau kita lihat mazharnya, misalnya saya ini dai salafi tapi jenggotnya enggak ada, tapi dia wah saya ini mengajak kepada manhaj salaf. Nah ini tidak mengamalkan konsekuensi dari pengakuannya, ya ikhwan fillah. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, tidak mengamalkan konsekuensi dari apa? Dari pengakuannya. Ya, karena sekarang ini banyak orang-orang yang statusnya cuma ikut kajian salaf, belum ikut manhaj salaf. Ya, baru sekedar ikut kajian salaf. Kalau kita selama ini statusnya baru sebatas mengikuti kajian salaf, naik kelaslah sedikit, yaitu mengikuti manhaj salaf ini. Bukan hanya simpatisan. Simpatisan banyak. Wah, tertarik dengan manhaj ini, ikuti terus kajiannya, tapi gak kunjung mengikuti manhajnya. Gak nampak perubahannya di dalam akidahnya, ibadahnya, mazharnya, penampilannya dan seterusnya. Ibn Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengikuti manhaj ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ilmu, kita perlu meminta satu hidayah lagi, yaitu hidayah taufik wal ilham. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Ya Allah, jadikanlah aku seorang salafi. Berilah aku hidayah untuk menjadi seorang salafi. Ya Allah, berilah aku ilmu, hidayatul ilm. Ini yang pertama, hidayatul ilm. Kepada apa? Kepada salaf, kepada manhaj ini. Ya Allah, berikanlah aku ilmu agar aku bisa menjadi seorang salafi. Itu pertama, hidayah yang pertama yang kita minta. Yang kedua, ya Allah, bukalah pintu hatiku agar aku dapat menerima manhaj ini setelah aku mengilmuinya. Karena banyak orang-orang yang sudah mengilmui tapi tidak mengamalkan manhaj ini. Jadi sekali lagi, kalau selama ini status kita cuma ikut kajian salaf, naik tingkat sedikit, ikut manhaj salaf. Ya, saya sudah lama ikuti kajian ini, bagus sekali. Tidak ada alternatif lain selain mengamalkannya, ya ikhwan fillah. Hadhihi sabili. Ini adalah manhaj. Kita tidak boleh ragu. Karena sedikit saja keraguan masuk ke dalam hati kita, maka akan muncullah komentar-komentar seperti ini misalnya. Yang benar kan bukan salaf saja. Nah itu. Yang lain juga ada baiknya. 2. Apa salahnya mereka? 3. Banyak sekali syubhat-syubhat yang masuk. Oleh karena itu, sejak dahulu sampai sekarang para ulama senantiasa berpesan kepada murid-murid mereka, inna syubah qattafah wal qulub dha'ifah. Hati ini lemah, sementara syubhat itu sangat cepat sambarannya. Syubhat itu cepat sambarannya. Kalau kita lemah dan lalai sedikit saja, tiba-tiba syubhat itu sudah masuk ke dalam hati kita, ke dalam relung hati kita. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadhihi sabili. Jadi kalau kita ingin mengenal, mengetahui manhaj yang dakwah yang hak, maka coba lihat seorang dai, apakah dia berani menyatakan saya ini seorang salafi, mengajak kepada manhaj ini. Demikian, itu yang pertama. Tapi kalau dia sendiri tidak jelas pendiriannya,
sikapnya terhadap manhaj ini. Jadi ditanyakan kepadanya, apakah kamu seorang salafi? Wah, kayaknya nggak boleh itu. Kita apa namanya, memisah-misahkan manusia ataupun membeda-bedakan manusia dengan cara seperti itu. Nah ini ikhwan fillah, ada satu pelajaran yang perlu kita petik ya dari kisah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan saudaranya yaitu Abu Umar. Ketika keduanya berguru kepada Ibnu Abi Asrun, kemudian mereka tidak mau lagi menuntut ilmu kepada Ibnu Abi Asrun. Mengapa? Ya, suatu ketika saudaranya ini datang berkunjung kepada Ibnu Abi Asrun. Ibnu Abi Asrun bertanya, kemana saja kalian selama ini? Kenapa tidak lagi menuntut ilmu kepadaku? Maka apa kata saudaranya, yaitu Abu Umar? Saya mendengar bahwa engkau adalah seorang Asy'ari. Kami mendengar kamu seorang Asy'ari. Maka Ibnu Abi Asrun mengatakan, demi Allah saya bukan Asy'ari. Demi Allah saya bukan seorang Asy'ari. Artinya saya seorang Ahlus Sunnah, bukan seorang Asy'ari. Barulah setelah itu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan saudaranya kembali menuntut ilmu kepada Ibnu Abi Asrun. Ya, Syekh bin Utsaimin dalam Hilyatul Ilmi mengatakan, syarah Hilyatul Ilmi mengatakan, yustafadu minhu, dapat diambil faedah dari kisah ini adalah ya annaka la yanbaghi an tajlis ma'a mubtadi'in, ya bahwa seyogianya engkau tidak bermajlis mengambil ilmu mendengar dari seorang mubtadi'. Coba lihat, karena ada keraguan mereka tidak mau. Sampai Ibnu Abi Asrun menyatakan, hadhihi sabili, itu bukan jalanku, ini jalanku. Aku bukan Asy'ari, aku seorang Salafi, aku seorang Ahlus Sunnah. Barulah Ibnu Qudamah dan saudaranya berani kembali menuntut ilmu dan mendengarkan dakwah Ibnu Abi Asrun. A'azzani Allah wa iyyakum. Nah ini contoh dari para salaf dahulu, rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang dahulu, kata Ibnu Sirin, tidak bertanya tentang sanad. Namun ketika muncul bid'ah, barulah kami bertanya, sammulana rijalakum. Coba sebutkan siapa rijal kamu, perawi-perawi kamu, penukil-penukil riwayat kamu, siapa mereka? Jadi perlu kejelasan, perlu hadhihi sabili. Ini adalah jalanku, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Jadi hati-hati kita mendengar ataupun mengambil dakwah dari yang tidak jelas. Tidak jelas syiarnya, tidak jelas arahnya, tidak jelas kita mau dibawa kemana. Nah ini sangat berbahaya ya khonifidin. Sekali lagi kita tidak boleh jadi spekulan di dalam bab din, perkara agama. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, dinaka, jaga agamamu. Innama huwa lahmuka wa damuka, itu adalah darah dan dagingmu. Ya, khudh anil ladzina istaqamu, ambillah dari orang-orang yang istiqomah di atas manhaj yang hak, dan tinggalkanlah orang-orang yang malu, yaitu orang yang menyimpang. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Itu yang pertama, hadhihi sabili. Mengapa itu perlu sekarang ini? Karena kita hidup di zaman fitnah, bid'ah dan syubhat. Percaya enggak bahwa sururi itu ada? Atau enggak percaya? Pemahaman tidak akan mati, namanya berganti. Ya, namanya bisa berganti. Besok namanya jadi sururi, qutbi. Tapi pemahaman itu tetap ada, bertengkar di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kita harus hati-hati. Itu baru satu, belum lagi yang lain. Syiah dengan banyak model dan bajunya. Kalau kita tidak hati-hati mungkin akan terpikat dan terpukau dengan dakwah mereka. Demikian juga sufi dan dakwah yang lainnya, khonifidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ad'u ilallah, aku mengajak kepada agama Allah. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada agama Allah.
bukan kepada organisasi, bukan kepada yayasan, bukan kepada lembaga-lembaga tertentu, bukan mengkotak-kotakkan kaum muslimin dengan syiar-syiar dan slogan-slogan tertentu. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada agama Allah, ikhlas din lillah, mengikhlaskan agama ini lillah, terutama di dalam dakwah. Kita berdakwah itu mengajak manusia kepada apa? Kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita mengkotak-kotakkan kaum muslimin, menegakkan wala dan bara atas dasar yang tidak syar'i? Atas dasar lembaga, golongan, organisasi ataupun sekolah dan seterusnya. Jadi seorang dai kepada agama Allah itu mengatakan ad'u ilallah, aku mengajak kepada agama Allah. Setelah dia menyatakan aku seorang salafi, aku tidak mengajak manusia kepada yang lain. Aku mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk tunduk kepada qala Allah wa qala ar-rasul. Wa qala sahabatu wa laysa bitamwi. Itu dia. Itu seorang dai yang mengajak manusia kepada agama Allah. Dia mengatakan ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada agama Allah, bukan kepada yang lain. Ya, sekarang ini banyak manusia ya mengajak, mengikat, mengotak-ngotakkan kaum muslimin dengan apa? Dengan slogan-slogan tertentu, dengan lembaga-lembaga tertentu, hingga kaum muslimin bertambah lemah. Coba lihat apa penyebab lemahnya kaum muslimin sekarang ini. Karena mereka dikotak-kotakkan, semakin kerdil dengan kotak-kotak itu, ikhwani fillah. Bisa itu dalam bentuk yayasan, organisasi. Kita semua bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Saling bertanasuh, tawasi bil haqqi was sabri wal marhamah karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Betul. Innamal mu'minuna ikhwah. Apa artinya itu? Ya, setiap mukmin itu bersaudara, harus bersaudara, wajib bersaudara. Itu dia. Kenapa? Karena innama di sini yufidul hasr, memberikan faedah hasr, batasan makna. Jadi kita artikan ayat itu ya, dengan bahasa yang bisa kita mengerti. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa setiap muslim itu harus bersaudara. Di atas apa kita bersaudara? Di atas agama Allah Subhanahu wa taala, atas dasar lillah wa fillah. Bukan atas dasar golongan, hawa nafsu, kepentingan dan lain sebagainya. Rahimahullah. Itulah yang menyebabkan kaum muslimin lemah sekarang. Jadi ad'u ilallah, aku mengajak kepada agama Allah, mengajak kepada qala Allah wa qala Rasul. Bukan mengajak untuk bertaklid kepada orang tertentu, bertaklid kepada golongan tertentu. Tidak. Seorang dai salafi dia mengajak kepada agama Allah. Tidak seperti orang sufi mengajak kepada tarikatnya. Tidak seperti orang Syiah yang mengajak kepada imamnya. Tidak seperti orang-orang harokah yang mengajak kepada manusia kepada imamnya yang majhul, bawah tanah. Enggak jelas entah siapa imamnya, entah siapa pemimpinnya. Tiba-tiba saja sudah dikasih rompi isinya bom, meledak di sana. Coba lihat itu. Mengajak kepada siapa ini? Mengajak kepada apa? Kepada agama Allah atau kepada hawa nafsu? Nah, demikian ikhwan fillah rahimahullah. Jadi hati-hati. Ya, jadi sebagaimana dikatakan bahwa ya, minhaj ahlus sunnah wal jamaah, minhaj as-salafiyin adalah al-anatu fid dakwah. Al-anat fid dakwah. Kehati-hatian di dalam dakwah. Kehati-hatian di dalam dakwah. Tidak sembrono, ya, tidak tergesa-gesa, tidak memutuskan sesuatu dengan hawa nafsu ataupun kejahilan. Maka oleh karena itu, yang ketiga, seorang dai salafi mengatakan ala basiratin, aku berada di atas manhaj salaf ini. Aku mengajak manusia kepada agama Allah ala basirah, basiratul ilmi. Di atas basiratul ilmi, di atas ilmu. Ya, maka Nabi mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat yang kita ilmui. Yang kita ilmui baru satu ayat yang kita ilmui, kita baru mengetahui
Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, jadikanlah aku seorang salafi. Ajak manusia ke situ. Seru manusia ke situ. Ya, balighu anni walau ayat. Jadi mereka mengajak manusia di atas basiratul ilmi. Nah, ini merupakan keistimewaan dan pembeda furqan antara dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dakwah hizbiyah. Dakwah hizbiyah. Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah tegak di atas ilmu. Maksudnya apa di sini? Tegak di atas basiratul ilmi dan tegak di atas bimbingan para ahli ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala basirah, di atas basirah ilmu. Ya, mungkin untuk zaman sekarang ini perlu dipertegas makna ayat ini. Ala basiratul ilmi maksudnya apa? Di atas bimbingan ahli ilmu. Di atas bimbingan ahli ilmu. Itu dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sana ada rijal, di sana ada tokoh-tokoh, ya, yang senantiasa sebagaimana disebutkan dalam hadis, liyahmil hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Bahwa ilmu ini, dakwah ini akan dibawa oleh orang-orang adil. Siapa? Yaitu para ahli ilmu dari setiap generasinya. Yanfauna minhu, ya, yang meluruskan darinya. Ya. Tahrifal ghalin, penyimpangan orang-orang yang melewati batas. Wa intihalal mubtilin, dan pemalsuan ahli batil. Wa ta'wilal jahilin, dan ta'wil orang-orang jahil. Itu tugas para ahli ilmu ikhwan fillah. Warasatul anbiya, para pewaris nabi. Jadi ikhwan fillah, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salaf itu tegak di atas basiratul ilmi, tegak di atas bimbingan ahli ilmu yang terpercaya, yang disiqahi dan amanah agamanya, yang mengajak manusia kepada Islam yang benar. Sekarang ini susah untuk membedakan antara dai dan provokator. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, coba lihat orang-orang yang dengan retorikanya yang luar biasa, dia mampu menyihir manusia untuk melaksanakan apa-apa yang dikatakannya. Padahal apa yang dikatakannya itu adalah kejahilan. Wa inna minal bayani lasih. Sesungguhnya di antara bayan itu, kata-kata itu ada yang bisa menjadi sihran, yaitu sihir. Jadi hati-hati. Ya, jadi kalau kita lihat seorang bicara dan dia tidak berada di atas ilmu yang benar, tidak mengajak manusia kepada qala Allah wa qala Rasul, ya, tidak di atas bimbingan dari para ahli ilmu, jauh dari bimbingan ahli ilmu, maka ini harus diperhatikan. Ini harus diwaspadai. Salah satunya adalah kita perlu bertanya tentang buku-buku rujukannya, referensinya apa? Ya, referensinya apa? Rujukannya apa? Kepada siapa dia merujuk? Apa yang menjadi dasar bimbingannya, acuannya? Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, samwalana rijalakum. Coba sebutkan kepada kami rijal kamu, referensi kamu. Siapa menjadi rujukannya? Nah, demikian ikhwan fillah, ala basiratil ilmi, di atas bimbingan dari para ulama dan dengan bimbingan para ulama. Nah, itulah dia dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan dakwah ngawur, ya, yang bisa saja dengan semangat ikhwan fillah, tanpa pertimbangan yang matang, tanpa bimbingan yang benar dari para ahli ilmu, kita terjerumus ya dalam, ya kita katakan mungkin aksi-aksi, tindakan-tindakan, sikap-sikap ya yang menyimpang, yang membuat akhirnya kita menyesal dan gigit jari. Ya, sesal kemudian tidak berguna. Coba lihat orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf. Ya, ketika dia keluar dari bimbingan dan pengarahan ahli ilmu, keluar dari pengarahan dan bimbingan ahli ilmu, akhirnya dia menyimpang. Padahal mereka dahulu adalah orang-orang yang menyuarakan salaf. Ya, khususnya di dalam bab jihad, hati-hati ini. Ya, khususnya di dalam bab jihad ini harus hati-hati. Ya, jangan kita mudah terprovokasi. Ya, lalu ikut ya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan jihad dan melabelkan dirinya sebagai kelompok salafi dan mengaku-ngaku sebagai salafi. Ini harus diperhatikan dan harus diwaspadai.
Karena ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya masalah jihad adalah masalah yang sangat sensitif. Tidak semua ulama boleh berfatwa dan memberikan pengarahan di dalam bab ini. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, untuk fatwa-fatwa jihad itu harus diminta dan dikeluarkan oleh kalangan khusus dari kalangan ulama. Ya, oleh kalangan khusus dari para ulama. Jadi ulama punya kalangan khusus yang mengerti tentang masalah-masalah ini, khususnya mengenai masalah darah. Ya, darah kaum muslimin ini bukan masalah ringan. Ikhwan fillah, ma'azani Allah wa iyyakum. Jadi dengan bimbingan dari para ulama dan ahli ilmu ini, dakwah Ahlus Sunnah itulah dakwah yang melangkah dan teratur rapi. Jauh dari apa? Intrik-intrik, jauh dari provokasi-provokasi yang kadang-kadang membakar dan menyesatkan. Hingga apa yang dikatakan oleh Al-Hasanul Basri, ini perkataan yang patut ya kita camkan baik-baik, ya, bahwa beliau mengatakan orang jahil itu mengetahui fitnah setelah fitnah itu menimpa dirinya. Ahli ilmu itu mengetahui fitnah sebelum fitnah itu datang kepada mereka. Itu bedanya antara ahli ilmu dengan orang awam, orang jahil. Orang jahil itu ya setelah tertimpa fitnah, jatuh ke dalam fitnah, jatuh ke dalam syubhat, jatuh ke dalam bid'ah, jatuh dalam kesesatan, baru dia mengatakan, oh ternyata sesat, oh ternyata bid'ah, oh ternyata syubhat, oh ternyata salah. Nah, ini adalah karakter orang awam. Apakah dakwah kita seperti itu? Tentunya tidak. Ahli ilmu itu mengetahui fitnah, mengetahui syubhat sebelum syubhat itu datang menimpa mereka, menyerang mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Ayyub As-Sikhtiyani, ada seorang ahli bid'ah ingin membacakan satu ayat. Maka apa kata Ayyub As-Sikhtiyani? Tidak, walaupun setengah ayat. Tidak, walaupun setengah ayat. Jadi mereka dapat memproteksi diri mereka dari syubhat dan fitnah. Itulah pentingnya kita mendasari dakwah ini di atas bimbingan dari ahli ilmu, di atas ilmu. Mungkin kadang-kadang samar dan kurang dimengerti apa maksudnya dakwah di atas ilmu. Yaitu dakwah di atas bimbingan ahli ilmu, ulama yang terpercaya ilmunya. Kita kenal ilmunya. Karena mereka bukanlah sosok-sosok yang majhul. Mereka adalah sosok-sosok yang ma'ruf, dikenal. Oleh karena itu mereka disifati dengan dhahirin, dhahir alal haq, di atas hak. Ulama-ulama Ahlus Sunnah itu bukan orang-orang yang majhul. Ya seperti tokoh-tokoh harokah yang enggak dikenal siapa dia. Masing-masing kalau sudah terjadi buang badan, itu bukan dari kelompok saya, itu bukan fatwa saya, itu bukan ajaran saya, itu bukan doktrin saya. Padahal sudah jelas bahwa itu adalah doktrin dia, ucapan dia sanggah. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi ala basiratil ilmi, ala basirah ala basiratil ilmi di atas bimbingan pengarahan dari ahli ilmu, dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu ikhwan fillah, ketika para salaf menafsirkan tentang Shiratal Mustaqim, mereka menafsirkannya dengan menyebutkan para ulama, ahli ilmu dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Demikian juga ketika menafsirkan al-jamaah. Siapa itu al-jamaah? Ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Mubarak, siapa itu al-jamaah? Maka dia jawab, Ibnu Mubarak menjawab, Abu Bakar. Yang bertanya mengatakan, Abu Bakar sudah wafat. Siapa? Umar. Sudah wafat juga siapa? Utsman, Ali. Kemudian beliau menjawab, ulama-ulama Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'in. Ia tetap mengatakan itu semua sudah mati. Dari atba'ut tabi'in, dia tetap menjawab itu sudah mati semua, sudah wafat. Maka Ibnu Mubarak mengatakan Abu Hamzah As-Sukari adalah jamaah. Abu Hamzah As-Sukari waktu itu adalah salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita katakan sekarang ini misalnya Syekh bin Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz adalah jamaah, mungkin orang mengatakan itu sudah wafat. Mungkin bisa kita jawab dengan murid-murid yang mereka ya ridha, ya, para ulama ridha, ya dia terhadap mereka, ya, dan mereka wafat dalam keadaan ridha terhadap mereka, ya murid-muridnya. Nah demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Karena tanpa bimbingan ulama, dakwah ini akan menjadi liar dan kacau. Tanpa bimbingan dari ahli ilmu, dakwah ini akan menjadi liar dan kacau.
Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ai ala basirah. Dia seorang dai salafi mengajak manusia kepada agama Allah, dia harus berada di atas basirah, dia harus berada di atas bimbingan ilmu dan bimbingan ahli ilmu. Kalau ada yang liar, enggak mau dibimbing, enggak mau terbimbing dengan ahli ilmu, nah ini hati-hati ini. Liar dia. Ini tanaman tumbuhan liar, ini berbahaya. Ini merusak biasanya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ini adalah sifat ahlus sunnah yang disifati dengan apa? Al-jamaah. Kita sama ahlus sunnah harus bersama, ana wa manittaba'ani, aku dan bersama orang-orang yang mengikutiku. Sama-sama apa? Menyatakan diri di atas manhaj salaf. Sama-sama mengajak manusia kepada agama Allah. Sama-sama berada di bawah bimbingan ahli ilmu. Berdakwah kepada Allah di bawah bimbingan ahli ilmu, di bawah bimbingan ilmu. Aku dan bersama orang-orang yang mengikutiku. Kita adalah ahlus sunnah dan disifati dengan apa? Al-jamaah. Kalau ada ahlus sunnah gak bisa bersatu dia dengan saudaranya, ini ada masalah apa? Fa in tanazatum fi syai'in, apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Farudduhu ila Allah wa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apapun permasalahannya, perselisihannya, pertengkarannya, apalagi ini atas dasar agama, harus dikembalikan kepada qala Allah wa qala Rasul. Wajib hukumnya. Karena kalau tidak maka akan berujung kepada perpecahan yang Rasulullah telah memperingatkan kita. Fa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa saja yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Itu adalah suatu sunnatullah yang pasti terjadi. Namun apakah kita membiarkan itu terjadi tanpa penyelesaian? Tidak. Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kembali kepada as-sunnah, kembali kepada qala Allah wa qala ar-rasul. Ahlus sunnah harus berjamaah, bersatu padu. Seperti bunyan, seperti bangunan yang saling mengokohkan satu sama lainnya. Tidak peduli mereka berasal dari mana dan berada di mana, dari suku apa, dari bangsa apa, bahasanya apa. Bersatu di atas sunnah. Karena syiar kita satu. Kita sama-sama menyatakan qala Allah wa qala Rasul dengan pemahaman as-sahabah ridwanullah taala alaihim ajmain. Ada perbedaan? Tidak ada. Kalau syiar kita satu, mengapa kita saling bertolak belakang? Mengapa kita saling membelakangi? Mengapa kita saling membenci, saling memusuhi? Enggak ada alasan ya khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalaulah untuk urusan duniawi kita diperintahkan untuk berdamai dan tidak boleh lebih daripada 3 hari. Itu toleransi yang diberikan oleh syariat, oleh agama. Itu untuk urusan-urusan duniawi. Nah, untuk urusan agama kita tidak boleh bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kamu saling bercerai-berai. Maka dari itu dahulu para ulama salaf khonifuddin, mereka selalu dan senantiasa menyampaikan salam mereka kepada ahlu sunnah dimanapun mereka berada. Karena mereka mengatakan wa ma'aqalla ahlu sunnah wal jamaah yaum. Betapa sedikitnya ahlu sunnah wal jamaah pada hari ini. Nah kita yang sedikit ini saling gontok-gontokan, tidak saling nasihat menasihati, tidak saling bahu-membahu, saling menguatkan satu sama lainnya. Habis kita khonifuddin. Ya, wa maqala ahlus sunnah wal jamaah. Betapa sedikitnya ahlus sunnah wal jamaah itu diucapkan oleh para ulama dahulu, apalagi sekarang. Dibandingkan dengan jumlah manusia, berapa jumlah manusia yang ada di Pulau Lombok? Berapa yang sudah mengikuti manhaj salaf, mengikuti manhaj yang hak ini? Aqall minal qalil mungkin. Sangat sedikit, bahkan kita masih tergolong minoritas. Maka yang minoritas ini kalau kita saling gontok-gontokan, tidak ana wa manittaba'ani, ya apa jadinya kita ya khonifuddin bertambah lemah. Ya karena kita telah menyelisihi dan menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi sama dai ahlus sunnah wal jamaah harus saling menguatkan satu sama lainnya. Sebagaimana para ulama dahulu saling menguatkan satu sama lainnya. Tidak saling menjatuhkan satu sama lainnya. Saling memojokkan satu sama lainnya, ya, membongkar aib di hadapan, padahal sama saudaranya, sama ahlu sunnah. Ya, ini pilar dari dakwah salaf
yaitu apa? Ana wa man ittaba'ani. Kita harus bersatu di atas dakwah ini. Nah, kalau ada kekeliruan, maka kita harus tanasuh. Maka dari itu para ulama mengatakan, ya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid di dalam kitab beliau Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Manhajus Salafus Saleh, ya fi tarjih al-masalih. Beliau mengatakan, fa minhajuhum manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj sahabat adalah al-anatu fid dakwah, sikap kehati-hatian di dalam dakwah, wat tawasi bil haq, saling menasihati dengan di atas kebenaran, wal iltizam bis siratis sawi, dan tetap beriltizam, berkomitmen mengikuti jalan yang sawi, yaitu jalan yang lurus. Demikian yang fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau ada seorang dai salafi dia mengajak kepada agama Allah, ya tapi dia justru merubuhkan bangunan ini, ya, merubuhkan bangunan ini, saling memecah belah satu sama lainnya, ya, tidak melaksanakan kewajibannya untuk tawasi bil haqqi was sabri wal marhamah. Nah, ini perlu diwaspadai, dinasihati, dibimbing tangannya, ya, dinasihati dengan cara yang baik, ya, agar berhenti dari sikap yang seperti itu. Karena itu bertentangan dengan apa? Dengan perintah Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk bersatu di atas apa? As-sunnah. Maka kita dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan ahli bid'ah. Coba lihat ahli bid'ah. Ahli bid'ah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah disifati dengan furqah, maka dikatakan ahlul bid'ah, ahlul bid'ah wal furqah. Ahlul bid'ah dan furqah. Ahli perpecahan, ahli buat perpecahan, itu ahli bid'ah. Ya, kalau ada seorang yang ahli sekali buat perpecahan, dia itu ahli, ya, itu ahli bid'ah. Ya, wal furqah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ikhwani fiddin rahimani wa. Dan kita khawatir dia termasuk orang-orang yang yasudduna an sabilillah, orang-orang yang menghalangi manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia 4 pilar yang sangat penting di dalam dakwah. Ya, khususnya dakwah kepada hak, kepada agama yang hak, kepada manhaj yang hak. Yang pertama kita simpulkan lagi, yaitu seorang dai harus menyatakan dirinya berada di atas manhaj yang hak ini, yaitu manhaj salaf. Dia harus berani menyatakan aku adalah seorang salafi dan menjalankan konsekuensi dari pengakuannya itu. Yang kedua, dia mengajak manusia kepada agama Allah, tidak mengajak manusia kepada hizbiyah, memecah belah dan mengkotak-kotakkan manusia, ya, dengan slogan-slogan dan seruan-seruan jahiliyah. Yang ketiga adalah dia berdakwah di atas ilmu, yaitu dia harus bimbingan ilmu, dia harus bimbingan ahli ilmu. Yang keempat, dia bersatu padu dengan saudara-saudaranya yang sama, mengajak kepada manhaj ini, bukan menciptakan perpecahan dan membuat perpecahan di mana-mana. Dia melaksanakan kewajiban kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan atasnya, yaitu at-tawasi bil haqqi was sabri wal marhamah. Demikianlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi, ya, satu pencerahan bagi kita, ya, dan berguna bagi saya. Dan kita sudahi dengan, ya, qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.